Gunung Bromo, salah satu ikon wisata Indonesia, kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena ditemukannya puluhan titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Penemuan ini bermula dari pemantauan menggunakan drone oleh tim gabungan Balai Besar TNBTS, Kepolisian Resor Lumajang, serta aparat TNI. Drone ini memungkinkan tim mengidentifikasi area mencurigakan yang sulit dijangkau secara langsung. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ditemukan tanaman ganja yang tersembunyi di antara vegetasi lebat dan lereng curam. Kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka yang merupakan warga setempat dan saat ini tengah menjalani proses hukum. Kejadian ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam kelestarian ekosistem di kawasan konservasi. Pihak TNBTS menegaskan bahwa tindakan ini tidak dapat ditoleransi dan akan memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Meskipun demikian, jalur wisata ke Gunung Bromo tetap aman bagi wisatawan. Pihak berwenang memastikan bahwa lokasi penemuan ladang ganja berada jauh dari area wisata dan tidak mengganggu aktivitas pariwisata. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh kan Jak, udah gua bilang naik gunung tuh gak boleh bawa drone. Jadinya kayak gini kan. Aku tuh masih bingung, emang kenapa orang berbayar? Ya kan kalau lu berbayar nanti kita kasih tahu daerah mana yang gak boleh didronein. Tapi jujur ya, karena saking aku masih bingungnya ya, tadi aku berdoa apa supaya dikasih jawaban kenapa sampai sekarang itu drone tuh di Indonesia tuh harus berbayar. Lu gara-gara berdoa tuh. Iya. Pantesan ketahuan kan kita berdoa di tanah suci tuh. Ya astagfirullah. Ya pasti terkabul. Jadi gara-gara lu ini ketahuan nih. Mana sih? Harusnya jangan berdoa di sini. Aduh ketahuan jadi. Gua gak ada pemasukan jadinya. Terkait penemuan ladang di Gunung Myoboku, sampai saat ini tuh nggak ada kejelasan. Karena setelah proses penangkapan ditetapkan 20 tersangka kalau tidak salah. Itu pun dari kalangan petaninya. Nah, yang kami pertanyakan dan yang kami perjuangkan sebagai shinobi biasa ini, apakah sudah tertangkap dalang yang sebenarnya ataukah belum? Ya kalau sudah tertangkap, tolong dong ungkap ke publik siapa dalangnya biar kami tidak bertanya-tanya. Ya kalau belum, masa iya sih sekelas Anbu, ninja-ninja elit, masa susah sih nangkapnya dengan jumlah anggota Anbu yang banyak dan cakra yang tidak terbatas, masa iya nggak bisa nangkap dalangnya sih? Nah aneh ya, kita kan bertanya-tanya nih, dan setelah proses penangkapan itu tuh nggak ada kejelasan lagi, beritanya udah nggak ada, persidangannya tidak ada beritanya, kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Ya memang para petani itu pun salah kalau mereka terlibat, hukum tetap hukum, tapi yang jadi masalah kan kalau akarnya nggak dicabut, ya akan tetap tumbuh lagi dong. Jadi buat kawan-kawan tetap kawal ya. Saya takut doh nanti saya disuruh klarifikasi sama Anbu lagi. Aduh, takut ya Allah. Gila sih ini. Ini sih menurutku plot twist plot twist tahun ini ya. Ini mah saya bertanya ya dengan nada lemah dan lembut. Apa ini salah satu alasannya kenapa para pendaki itu harus didampingi kalau ke Gunung Semeru? Maksudnya ke Ranukumbolo, biar nggak bisa nemuin ladang ini kali ya. Nih, ladang ini. Ya sih, kemarin-kemarin juga aku sempet denger desas-desus tentang berita ini. Cuman aku pikir tuh ini cuman berita angin aja. Cuma asumsi doang gitu. Tapi ternyata ini beneran cuy. Sidangnya juga udah berjalan di Pengadilan Negeri Lumajang. Berita lengkapnya kamu bisa lihat di koran Tempo. Yang jadi pertanyaan tuh, kok bisa baru ketahuan gitu setelah katanya hampir siap panen. Mungkin berarti kan udah berbulan-bulan ya tanaman itu tuh ditanam di situ. Kok bisa baru ketahuan? Apa mungkin udahlah. Coba menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Bromo lagi dingin brother. Nyalain drone harus bayar mahal. Apa karena takut ketahuan ya? Asik. Masuk Bromo harus pakai pendamping. Apa takut pengunjungnya nyasar ke ladang ya? Asik mungkin. Nggak lama ada perbaikan di Bromo. Bromo sedang ada perbaikan. Lagi nanam mungkin ya. Nggak tahu juga sih.
tapi bisa juga, oke? Nggak lama kemudian ada tulisan pendakian ditutup. Wih, apalagi panen ya? Nggak tahu juga sih, tapi mungkin. Asik. Brother, Bromo lagi dingin. Kemarin ada pengunjung yang hilang, pendaki hilang, ada berita pendaki hilang. Apa karena pendaki itu tahu ladang itu ya, akhirnya hilang? Yang disalahkan penunggu marah, yang disalahkan jin dan setan. Padahal yang jadi setan manusianya sendiri. Asik. Bromo dingin brother, musiknya dong. Asik. Ternyata nggak boleh nerbangin drone di Semeru dan Bromo bukan karena takut nabrak elang Jawa, tapi takut lahannya kelihatan. Lahan apa? Lahan Genzino. Sini let's go, mari kita cek. Nih, salah satu hasil video drone dari kepolisian hutan yang sudah mengungkap ternyata ada 59 titik di zona rimba kawasan konservasi TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau hari-hari beritanya kenapa makin aneh-aneh aja sih? Jadi ada Genzi made in Jawa dong. Tapi setelah gue deep dive kasus ini, banyak kejanggalan-kejanggalan yang kayaknya seru deh kita ikutin. Awal dari gue baca artikel ini, ya sebenarnya full bahasa Inggris, tapi gue coba artiin karena ini penting banget buat kita tahu. Jadi menurut orang yang ahli tentang tanaman ini, untuk bisa menanam di 59 titik dan tumbuhannya itu bagus tumbuhnya, menurut mereka itu butuh 2-3 tahun untuk trial and error dalam proses menganalisa jenis tanah, suhu, dan lain-lain supaya tumbuhan ini tumbuh. Sendiri tumbuhan jenis ini kan nggak sembarangan bisa tumbuh di mana-mana. Nah, kalau kita track back 2-3 tahun yang lalu, ada peraturan yang bikin pendaki itu pada sebel, yaitu Semeru ditutup. Alasannya waktu itu adalah karena COVID. Ini udah ditutup 3 tahun yang lalu coy, dari 2021 dan baru dibuka lagi Desember 2024. Bikin kita curiga ya, bukan gara-gara COVID-nya. API itu semua bekerja sama untuk numbuhin tuh barang. Tapi 2023 nggak dibuka. Waktu itu alasannya ada potensi erupsi. Apa sebenarnya lagi panen? Oleh sekarang pun walaupun udah dibuka, ada syarat yang juga aneh. Buat yang mau daki Semeru cuman boleh sampai Ranukumbolo doang. Dan itu pun harus ditemenin sama guide. Kesannya supaya nggak nyasar. Gimana sih? Tahu gue pernah naik gunung, apalagi gunung yang se-famous Meru, itu jalur nggak bakalan hilang jalannya. Kecuali kita mau lewat jalur yang aneh-aneh ya. Kenapa pakai guide? Takut nyasar ladang Genzi lu. Tapi anomalinya adalah, si curiga dong ada keterlibatan petugas dalam. Masa sih serapih ini proyeknya? Tapi justru yang gue baca nih, malah polisi mengungkap ladang Genzi itu tuh dibantu sama petugas TNBTS ini. Baca deh, petugas TNBTS ikut membantu polisi dalam menemukan sejumlah titik ladang tanaman ilegal itu. Jadi yang mana nih yang benar? Apakah petugas benar-benar bersih? Atau poker face, muka dua? Semoga kebenaran cepat terungkap deh. Jangan aneh-aneh lagi negara ini. Kalian udah ada yang tahu belum sih? Misalkan kita ke Gunung Bromo, kita tidak boleh menerbangkan drone. Dan apabila kita ingin menerbangkan drone, kita harus membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Dan itu pun didampingi oleh pendamping dengan alasan peningkatan fasilitas serta perawatan kawasan. Tetapi ternyata 59 titik ladang ditemukan di area Gunung Bromo. Untuk lokasi ladang yang ditemukan oleh petugas, ada 59 titik yang berada di desa Argosari, kecamatan Senduro, Lumajang, ujar Kepala Bidang Wilayah 2 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ke-59 titik ladang tersebut seluas sekitar 1 hektar, di mana setiap titik ladang tersebut memiliki luas yang bervariasi, mulai 4 meter persegi hingga 16 meter persegi. Lokasi ladang tersebut berhasil ditemukan dengan bantuan drone. Di sini tuh kalian paham kan alasan kenapa di Gunung Bromo tidak boleh menerbangkan drone? Karena di sana tuh ada ladang. Ladang apa ya guys kira-kira? Ternyata alasan nerbangin drone itu sangat mahal di gunung, soalnya takut mengganggu pemandangan burung yang terbang tinggi. Bukannya di situ ada pohon yang bisa membuat kita terbang tinggi ya? Kok baru ketahuan? Pantes mahal banget sampai 2 juta. Itu harus ada pendampingan, takut nyasar ya ke tempat yang dimana ada pohon yang bisa bikin kita terbang tinggi. Di beberapa waktu sering banget ada penutupan, alasannya pemeliharaan. Ada pemeliharaan apalagi panen. Lebih kocak lagi, pohon itu tuh ada 59 titik, yang dimana kalau misalkan panen bisa bergantian. Kayaknya bukan petani deh, kayaknya kalau misalkan itu petani pro banget. Apakah ada orang lain yang kiranya pro bisa nanam sampai 59 titik itu?
Kalau ini nggak benar-benar diusut dan yang disalahkan itu ada beberapa petani aja, kayaknya nggak mungkin deh. Ini buat yang tahu-tahu aja ya. Kalau dipikir secara logika, gimana mungkin ada 59 titik ladang pohon daun singkong dari Jamaika? Hahaha. Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian? Komen.